Salam, saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Seperti kita tahu, Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 tidak hanya melumpuhkan tatanan sosial dan ekonomi, tapi juga menyebabkan banyak gedung gereja tutup. Akibatnya, peribadahan beralih dari konvensional menjadi ibadah virtual. Bersyukur nyatanya perayaan Natal masih dapat diselenggarakan dengan baik. Lantunan kidung Natal bergema dengan merdunya. Saat hidup seolah-olah gelap dan melelahkan, sukacita Natal hadir melenyapkannya. Saudara kasih dalam Tuhan, melalui renungan ini saya membagikan 3 refleksi terkait Natal. Pertama, Natal berbicara tentang momen kelahiran. Ya, Kristus telah lahir. Persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, itulah janji penyertaan Tuhan kepada umatnya turun-temurun, dari generasi ke generasi hingga kesudahan zaman. Kristus lahir ke dunia, mengambil rupa manusia. Dia merasakan apa yang manusia rasakan, mengalami apa yang manusia alami. Namun lebih dari itu, firman Tuhan berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berikutnya, Natal berbicara tentang momen penderitaan. Ya, karena kasih-Nya kepada manusia, Kristus tidak hanya lahir, Dia menderita, bahkan rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Maka tepatlah firman Tuhan berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalimat itu bahkan ditegaskan kembali dalam bagian yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, Natal berbicara tentang momen kemenangan. Kristus tidak hanya lahir dan mati, Dia menang melawan maut, Dia hidup, Dia naik ke surga, dan berjanji akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Dialah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tepatlah seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak peduli dimanapun Kristus dilahirkan, marilah kita bersukacita karena Kristus telah lahir, menderita, dan menang. Sukacita yang tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan, itulah makna Natal yang sesungguhnya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Akhirnya saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.